Saya kalau nggak punya uang siapa yang ngasih, paling nungguin harapan main kan jarang. Kalau saya kalau nggak ada job ya saya pemulung bawa karung. Salah satu alasan mengapa seni tradisi ini kemudian mulai meredup gitu ya, antara lain karena dia tidak bisa mendatangkan kesejahteraan. Di tengah derasnya arus budaya modern, seni tradisi menghilang secara perlahan. Pesonanya lambat laun luntur, menyisakan kenangan masa kejayaan. Tapi, meski masa kejayaan itu telah sirna, masih ada yang setia melakoninya. Menjaga seni tradisi tetap hidup, walau tak bisa jadi sumber penghidupannya. Petikan Tehyan Pegoyong seakan menyatu dengan aliran sungai Cisadane, Kota Tangerang. Alunan lagu kicir-kicir yang menyayat kalbu seolah mewakili suara hatinya. Lagu ini berwasiat, tetaplah berbahagia dan semangat meski kehidupan yang dijalani tidaklah mudah. Pegoyong yang memiliki nama asli Un Sin Yang adalah perajin sekaligus pemain tehyan, sebuah alat musik hasil akulturasi budaya Tiongkok dan Betawi. Lelaki berusia 72 tahun ini adalah satu-satunya perajin tehyan yang tersisa di Tangerang. Tehyan yang petikannya kental dengan unsur Tionghoa biasanya dimainkan bersama alat musik lainnya dalam kesenian gambang kromong. Sudah 5 abad Pegoyong menggeluti tehyan. Alat musik ini ia kenal dari orang tuanya. Ayah dan ibunya adalah seniman gambang kromong yang kondang di tahun 60-an. Waktu itu di masa kejayaannya seperti apa? Seingat Pegoyong waktu itu. Kalau dia gambang kromongnya namanya irama masa, dia itu paling tenar, paling laku. Dia habis main lah pindah lagi gitu. Dia banyak yang manggil. Sejak tahun 70-an, tehyan jadi sumber penghidupan Pegoyong. Namanya sempat harum hingga ke luar negeri. Sudah pernah kemana aja Saya Pegoyong? main ke Bangka tiap tahun. Ke Aceh, ke Ambon, ke Dumai. Kalau dalam negeri, saya udah. Kalau ke luar negeri Pernah ke Australia. untuk main? Main ini. Tapi itu dulu, zaman yang terus berputar membawanya ke titik saat ini. Pertunjukan tehyan kini sangat jarang yang menanggapi, baik untuk pesta pernikahan maupun acara di pemerintahan. Ketenarannya sirna seakan tak berbekas. Namun kehidupan Pegoyong harus terus berjalan. Sudah 15 tahun ia terpaksa mencukupi kehidupannya dengan memulung karena tak ada lagi panggung. Kalau saya kalau nggak ada job ya saya pemulung bawa karung di tempat sampah. Kenapa memilih untuk mulung? Iya, kan saya udah begitu. Setiap hari saya gelap-gelap saya udah bangun jam 4. Saya kalau nggak punya uang siapa yang ngasih, paling nungguin harapan main kan jarang. Paling besar Rp20.000 ia dapat per hari dari memulung. Tak cukup untuk menghidupi istri dan 3 anak yang menjadi tanggungannya. Untuk kehidupan sehari-hari gimana? Ya secukupnya. Kalau nggak begini kan saya uang dari mana? Kalau saya nyari gini, ya
nungguin main dia enggak, jarang. Saat memulung, Pegoyong mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat tehian. Kayu dan batok kelapa yang ia ambil dari tumpukan sampah disulap jadi alat musik cantik bersuara merdu. Biasanya bahan-bahan yang ada di sini nih dapat dari mana? Oh, ini saya nyari di kali. Nyari di kali. Kali semua nih bahan batok kelapa, dia di kali semua. Kebun kayunya juga kadang ada di kali juga. Satu tehian bisa ia buat dalam 3 hari. Tapi kini tehian bikinannya sangat jarang dipesan orang. Untuk satu alat musiknya ini dihargai berapa, Pak? Ada kalau yang begini nih namanya kongoyan, ini 400 saya jual. Oke, 400.000. Iya, 400.000. Ya. Kalau yang sebelahnya nih kan ada beda-beda nih Iya, saya lihat. ini rendah, bass. Ini 800. Oh, ini Kalau kalau ini yang ini 1.200.000. 1.200.000. Cuman jarang, itu Cuman buat jarang. koleksi doang. Pegoyong berharap perhatian pemerintah Kota Tangerang untuk merawat seni tradisi. 3 tahun lalu, pemerintah Kota Tangerang membuat plang semacam penanda warisan seni budaya di depan rumah Pegoyong. Tujuannya agar tehian buatan Pegoyong diketahui masyarakat penikmat seni. Tapi ternyata keberadaan plang itu tak membawa perubahan apa-apa bagi Pegoyong. Di usia senja, Pegoyong sendirian melestarikan tehian di Tangerang. Hanya 1 dari 8 anaknya yang mau menggeluti tehian. Itu pun belajar cara memainkan sekadarnya, bukan membuatnya. Jika Pegoyong meninggal dunia, tak ada lagi seniman yang membuat dan memainkan tehian di Tangerang. Apa sih harapan Pegoyong terutama untuk alat-alat musik yang Pegoyong lestarikan hingga saat ini? Ya, kalau saya sih alat-alat musik ini cuman itu jangan sampai punah aja. Biar dia terus gitu. Kan di daerah Tangerang cuman saya aja. Yang buat juga nggak ada, cuman saya. Imam Firmansyah, dosen Institut Kesenian Jakarta menyebut, kesenian gambang kromong di ujung tanduk. Penggemar gambang kromong ini lama-kelamaan berkurang memang. Ada kekhawatiran bahwa gambang kromong ini akan punah gitu ya. Dalam catatan Imam, setidaknya ada 20 grup gambang kromong di Jakarta. Namun, semuanya beraliran modern. Tak ada lagi yang setia dengan seni klasik seperti Pegoyong. Gambang kromong ini tumbuh muncul gitu ya di sekitar abad 17. Awalnya namanya orkes gambang, belum pakai kromong. Dari awal mulanya melodi-melodi itu, musik-musik itu dibawa dari Tiongkok ya. Itu tepatnya orang-orang Hokkien yang ke Batavia waktu itu. Menurut Imam yang juga anggota Dewan Kesenian Jakarta, seniman seperti Pegoyong memegang peranan penting dalam ekosistem kesenian tradisi. Sangat memprihatinkan sebenarnya bagaimana pembuat alat musik ini tidak terlalu diperhatikan, kemudian sangat memprihatinkan kondisi ekonominya dan skill dia itu tidak ada orang yang mau belajar gitu untuk membuatnya lagi gitu. Nah, entah apa yang terjadi kalau memang suatu saat Pak Goyong sudah tidak ada, mungkin tidak ada lagi penerusnya, mungkin kita nggak punya pengetahuan soal bagaimana cara membuat alat musik itu. Nah, itu sebenarnya akhirnya di salah satu ekosistem itu tadi akan rusak gitu ya, akan punah gitu. Meski penuh tantangan, melestarikan wayang Tengul dijalani dengan setia oleh pedalang asli Bojonegoro. Masihkah ada ruang untuknya? Saya masih teguh membuat wayang ini karena kita menguri-uri kebudayaan Indonesia.
wayang Tengul oleh Dalang Ki Trio Wahyu Aji memecah kesunyian malam Desa Campurrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Dalang muda ini memainkan lakon turunnya Wahyu Toh Jali. Malam itu, mayoritas warga yang datang menyaksikan pagelaran adalah warga senior alias lansia, yang muda hanya tampak segelintir. Prabu Mamang Sedewo, Ratu Horeng Mego Malang, lalaaning Mego, lalaaning Mendung. Pagelaran wayang ini adalah bagian acara sedekah bumi yang digelar masyarakat desa Campurrejo. Sejak tahun 1930-an, kesenian wayang Tengul lekat dengan kehidupan warga Bojonegoro. Namun kini, pagelaran wayang Tengul perlahan menghilang. Santoso adalah salah satu dalang wayang Tengul yang tersisa. Di usianya yang memasuki 80 tahun, Mbah Santoso konsisten merawat nyawa wayang Tengul agar tak hilang ditelan perubahan zaman. Kenapa kok namanya Tengul gitu? Iya. Teng itu niat, karep. Ngul, ngulandoro. Ngulandoro itu membarangkan ke desa sana. Mbah Santoso menekuni kesenian wayang Tengul sejak tahun 1951 saat duduk di bangku kelas 4 SD. Mulainya, ia adalah pembuat wayang. Karena hasil karyanya banyak diminati, ia pun tertarik mendalami seni dalang. Jadi buat sendiri saya. Buat sendiri. Satu orang. Belum dalang saya sudah buat wayang. Terus wayang jadi, orang-orang tua sana mesti dalang. Di era itu, wayang Tengul tenar sebagai pelipur lara warga. Bisa setiap hari Santoso ditanggap untuk mendalang. Penghasilannya sebagai dalang cukup untuk menghidupi istri dan 5 anaknya. Karena pada waktu itu wayang Tengul memang ramai. Anggapan di mana-mana wayang Tengul. Wayang kulit saja kalah. Namun kini, seiring usia Mbah Santoso yang menua, tak banyak undangan mendalang untuknya. Sekarang 1 tahun ya paling banyak ya 3 kali. 1 tahun 3 kali. Kemundurannya sudah malah, kalau sudut pandang saya ya kalah dengan itu wayang. Ditangkap karena sulit diterima bahasanya wayang itu bagi anak muda sekarang. Meski pagelaran wayang Tengul perlahan menghilang, Mbah Santoso tak pernah berhenti membuat wayang. Padahal penghasilan sebagai perajin wayang tak bisa lagi diandalkan sebagai sumber penghidupan. Beruntung Mbah Santoso masih punya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan. Dinilai sebenarnya gajian ini kalah dengan tukang batu. Tukang batu sekarang paling tidak sehari itu 150, 125. Nah kalau ini 3 hari baru selesai. Cuma 250. Nah, kalah sama batu. Karena sangat jarang dipesan, wayang Tengul buatan Mbah Santoso menumpuk. Mbah Santoso bahkan punya pengalaman pahit. Puluhan wayang yang telah dibuat sesuai pesanan tak jadi diambil oleh pemesan yang merupakan instansi pemerintahan setempat. Mbah Santoso kini menjadi perajin wayang Tengul terakhir di Desa Padangan, Bojonegoro. Api semangatnya untuk merawat kesenian tradisi ini tak pernah padam. Jangan sampai hilang kebudayaan wayang Tengul ini karena sulit. Iya. Di Bojonegoro itu sulit yang membuat, yang menceritakan itu sulit. Jadi saya masih teguh membuat wayang ini karena
kita menguri-uri kebudayaan Indonesia. Anak Mbah Santoso yang mewarisi keahlian ukir dari sang ayah, Aris Sudarsono, mengaku menjadi perajin wayang tengul tak mendatangkan kesejahteraan. Secara ekonomi pendapatan kayaknya susah Mas gitu. Soalnya gimana? Karena wayang ini kan bukan kebutuhan pokok. Meski demikian, Aris punya mimpi mendirikan sentra belajar wayang tengul bersama ayahnya. Pada 2018, pemerintah menetapkan wayang tengul sebagai warisan budaya tak benda. Ironisnya, jumlah perajin dan dalangnya kini bisa dihitung pakai jari. Keadaan wayang tengul sekarang itu sangat memprihatinkan. Pengaruh dari kebudayaan, terutama kebudayaan luar. Sekarang anak-anak muda kan sangat jauh dari akar budaya ibunya. Budayawan JFX Huri kini tengah menulis buku tentang wayang tengul. Sejauh ini, nyaris tak ada dokumentasi tentang kesenian ini. Banyak kendala yang dihadapi Huri, terutama hanya ada satu narasumber tersisa yang bisa bercerita mendalam tentang wayang tengul, yakni Mbah Santoso. Satu narasumbernya hanya dari Pak Santoso. Sementara itu saya hanya bekerja sendiri. Jadi usaha saya sendiri itu untuk mengumpulkan deskripsi wayang tengul. Mestinya dari Dinas Kebudayaan itu ada perhatian. Selama ini tidak ada pembinaan untuk para dalang, apalagi usaha untuk generasi muda. Tanpa perhatian pemerintah, seni tradisi akan jadi kenangan. Sejauh mana perhatian negara terhadap para seniman tradisi yang mulai menghilang karena perubahan zaman? Keberagaman suku bangsa menjadikan Indonesia negara yang kaya akan budaya. Kekayaan ini jadi identitas khas bangsa di mata dunia. Ironisnya, kekayaan budaya ini tak dibarengi dengan rasa memiliki yang tinggi. Sebanyak 167 kesenian dinyatakan hampir punah oleh Kemendikbud pada 2015 lalu. Mayoritas ada di Jawa Timur. Namun, jika dibedah lebih dalam tiap provinsi, angkanya diprediksi lebih tinggi. Jawa Barat misalnya, dari data yang disadur Kemendikbud melalui Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia tahun 2004, ada 55 jenis seni tradisi yang dianggap punah. Seni yang hilang itu diantaranya angklung salentrong, ronggeng abrak, hingga sekar tembang buhun. Kebanyakan orang mengatakan, ya tradisi sudah masa lalu, sudah tinggalkan aja, udah jadul gitu kan. Nah ini yang salah. Kenapa? Kalau dia seniman tradisi masih hidup, tradisinya masih hidup, tadi saya sampaikan, berarti tradisi itu masih fungsional. Berarti tradisi itu baik. Tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan religi. Pemerintah mengakui ada penyusutan praktik seni tradisi dibandingkan 3 dekade lalu. Salah satu penyebabnya karena tidak ada kesejahteraan di dalam seni tradisi. Salah satu alasan mengapa seni tradisi ini kemudian mulai meredup gitu ya, antara lain karena dia tidak bisa mendatangkan kesejahteraan atau kurang gitu ya. Jadi orang tidak bisa menggantungkan hidupnya dari sana. Agar tak semakin banyak seni tradisi yang punah, pemerintah diharapkan hadir untuk para seniman tradisi. Harapan ini muncul dalam hasil jajak pendapat Litbang Kompas September lalu. Responden berharap pemerintah mengadakan program khusus untuk pelestarian budaya tradisi, pendataan yang jelas tentang keberadaan seniman tradisi di daerah, memberi ruang tampil lebih banyak, hingga memberikan dukungan finansial. Adakah program-program ini diagendakan oleh pemerintah?
Ya, kita ada beberapa program ya untuk merangkul para seniman tradisi, khususnya mereka yang sudah berusia ya. Kita ada program belajar bersama maestro. Jadi anak-anak muda usia sekolah belajar untuk jangka waktu tertentu ya di tempat para maestro ini. Setiap tahun kita memberikan anugerah kepada sejumlah maestro melalui satu panitia seleksi, dan para maestro ini kemudian diberi tunjangan ya. Tunjangan setiap tahun ya, yang kami harap bisa membantu ya, meringankan sedikit beban sehari-hari sehingga mereka masih bisa fokus pada keseniannya. Pemerintah juga punya program Dana Abadi Indonesiana yang siap dimanfaatkan oleh para pelaku seni. Hingga akhir 2022, dana abadi kebudayaan ini sejumlah 185 miliar rupiah. Ada alokasi khusus untuk seni tradisi dalam bentuk dokumentasi maestro. Mengapa dokumentasi yang kita pilih gitu ya? Karena biasanya inilah kelemahan yang paling dasar. Meski demikian, masih banyak seniman tradisi yang belum tersentuh program pemerintah. Ada program Anugerah Maestro, Belajar Bersama Maestro, dan beberapa program lainnya. Itu bagus, tetapi pihak lain kita masih melihat begitu banyak yang masih tertinggal atau dilupakan. Yang jauh lebih penting adalah kehadiran negara memberikan pendampingan terhadap seniman tradisi yang nyaris hilang. Seniman tradisi ini boleh dibilang keadaannya sekarang endanger, nyaris hilang, nyaris tidak tergantikan, dan nyaris tidak mampu lagi mewariskan tradisinya gitu. Dan itu harus ada pendampingan. Gak bisa kita hanya menaruh duit, uang, ditinggal. Gak bisa. Seniman tradisi seperti Mpe Goyong, Mbah Santoso punya peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya. Kesetiaan dan cinta menggerakkan hati mereka untuk terus merawat memori dan nilai-nilai bangsa lewat seni tradisi. Menjaganya tetap relevan jadi salah satu kunci dukungan terhadap upaya mereka merawat seni tradisi di era yang serba modern ini. Jadi kalau seniman tradisi diberi dana, diberi apa, tetapi tidak ada akses untuk dia berpentas, dia tampil, dan sesuai dengan konteksnya. Sebab semua tradisi itu kan sesuai konteksnya. Nah, konteks berkaitan dengan ekosistem tadi. Jadi itu pun harus dijaga. Baru bisa kita harapkan menjadi sehat.